Engkau ku hargai. Wali Kota Blitar Bapak Dr. Haji Santoso MPD. Simulasi perawatan jenazah infeksius. Selanjutnya dimandikan dengan sabun dan dibilas lagi menggunakan air mengalir. Proses pengkafanan jenazah dilakukan menurut syariat Islam. Akan tetapi, karena jenazah adalah infeksius, maka menurut protokol kesehatan, jenazah harus dilapisi dengan plastik sebelum kain kafan, dan terakhir dibungkus plastik kembali. Selanjutnya, jenazah ditutup dengan keranda. Dan disolatkan oleh beberapa perwakilan warga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Penting kami informasikan bahwa limbah infeksius yang terdiri dari APD yang digunakan oleh para petugas, baju terakhir yang dipakai jenazah, dan handuk yang digunakan untuk perawatan jenazah wajib dimasukkan ke dalam kantong khusus dan dimasukkan ke dalam drop box yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Untuk selanjutnya akan dimusnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong penjelasannya, masalahnya teori yang saya ketahui, berita-berita bukan teori ya, berita-berita yang saya ketahui tentang penularan COVID itu physical distancing, social distancing, sedangkan ini dalam satu rumah terdiri dari 4 orang, yang 1 positif dan yang 3 alhamdulillah bisa negatif. Saya sebagai warga Tanjung Sari Regensi ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi ataupun menyikapi terhadap image yang beredar terhadap perumahan kita. Kita yang di perumahan ini kadang-kadang tenang-tenang berusaha membuat warganya itu tenang dan bahagia. Ternyata yang di luar menganggap kita ini sebagai hal yang mengerikan gitu. COVID-19 ini merupakan virus yang dia akan menular jika pasien atau orang yang berdekatan dengannya mengalami kontak langsung. Kontak langsung ini bisa dalam bentuk berupa percikan dari saat kita berbicara, batuk di depannya, atau yang biasa dinamakan droplet gitu Pak ya. Oleh karena itu, ketika selama kita memahami atau mematuhi protokol dari pemerintah dan dalam artian sini Kementerian Kesehatan, itu sudah paling bagus Pak, sudah terkaji secara ilmiah, itu dapat mengatasi COVID ini. Bagikan cerita positif bagaimana Bapak atau warga di sini merawat pasien ini. Kan dia harus isolasi mandiri selama 14 hari. Otomatis selama 14 hari itu dia tidak bisa keluar rumah. Jadi warga di sekitarnya membantu kebutuhan dari
dari ODP tersebut. Nah, cerita positif ini akan menyebar Pak ke kampung-kampung lain. Jadi harusnya tuh ya seperti ini. Harusnya tuh kita sebagai makhluk sosial itu membantu tetangga kita yang terkena musibah tersebut. Seperti itu Pak. Warga di perumahan ini kemarin ada yang anaknya sakit Pak. Oleh vaskes terdekat itu ditolak Pak. Itu gara-gara cuma stigma bahwa perumahan ini selalu macam-macam beritanya di luar. Jadi nggak usah bohong, nggak usah menutupi suatu kenyataan bahwa kita sedang menjalani karantina mandiri. Dan COVID-19 adalah bukan aib. Maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dari kata-kata saya. Selanjutnya ada petugas protokoler dari pemerintah Kota Blitar. Kepada beliau Mbak Rama dipersilahkan. Dan sesaat lagi akan dilanjutkan dengan launching Kampung Tangguh oleh Wali Kota Blitar. Bapak Ibu yang kami hormati, agar rangkaian acara hari ini membawa manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama. Dipandu Bapak Fuad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Agung, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berikut kami laporkan bahwa awal mula terbentuknya Kampung Tangguh di lingkungan kami bermula dengan adanya warga yang terdampak ODR dan tetap menjaga diri, menjaga imun. Gak akan ketularan karena imun kita bisa melawan virus COVID ini. Di situ akhirnya warga merasa lega dan bisa menerima, bahkan dalam satu lingkungan ini kita merasa satu keluarga yang bisa membantu tetangga, karena tetangga adalah saudara terdekat dari kita, saling membantu, bergotong royong, mana yang membutuhkan, mana yang harus kita bantu. Itu akhirnya kita berinisiatif untuk membentuk Kampung Tangguh ini secara mandiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Berikutnya penyerahan secara simbolis berupa APD tambahan lumbung pangan oleh Wali Kota Blitar kepada Lurah Tanjung Sari dan Lurah Sukorejo. Yang pertama ini adalah APD yang berisi hazmat dan lain sebagainya yang digunakan untuk para petugas pemulasaran jenazah begitu. Iya. Berikutnya kepada Lurah Sukorejo, karena di Kelurahan Sukorejo di RW 13 lingkungan Balapan juga berdiri atau siap di sana Kampung Tangguh. Iya, menambah amunisi di lumbung pangan. Lauk pauk. Ini nanti akan diberikan kepada masyarakat di Kampung Tangguh yang ada di RT 6. Ya, masih ada lagi penyerahan simbolis pagi hari ini diterima Ibu Lurah untuk menambah lumbung pangan. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka launching Kampung Tangguh di Kecamatan Sukorejo. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa konsep Kampung Tangguh ini
berdasarkan instruksi dari Pak Kapolda yang beberapa hari yang lalu bersama dengan Bu Gubernur Jawa Timur, Pak Pangdam Jaya, menginstruksikan kepada seluruh kabupaten kota, terutama yang sudah berada pada zona merah, itu untuk segera membentuk kampung tangguh. Sekali lagi, harapan saya mudah-mudahan terbentuknya kampung tangguh di RT 06 RW 03 Kelurahan Tanjung Sari betul-betul mengimbas kepada seluruh masyarakat sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Akhir kata, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan bersama pemukulan gong sebagai tanda launching Kampung Tangguh RT 6 RW 3 Kelurahan Tanjung Sari. Ya, terima kasih sudah di launching Kampung Tangguh Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Sukorejo. Semoga kegiatan ini berdampak positif, tidak ada kasus COVID-19 di Tanjung Sari khususnya dan Kota Blitar pada umumnya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lawan corona. Semangat lawan corona. Kelurahan, desa, atau RT RW memiliki 3 pilar ketangguhan. Yang pertama adalah di bidang kesehatan. Masyarakat paham ada 3 mekanisme di situ. Bagaimana menangani kekarantinaan, kemudian bagaimana menangani masyarakat yang sakit, bagaimana menangani masyarakat yang meninggal dunia, baik itu karena COVID ataupun tidak. Nah, ini yang PR berat. Sehingga kita melakukan upaya penjagaan ini. Alhamdulillah di wilayah Kota Blitar berdasarkan data paling bawah. Ada 2 kota yang paling bawah tingkat penyebarannya, yaitu Kota Blitar dan Kota Madiun. Ya. Tapi kita nggak boleh terlena. Inilah upaya yang dilakukan pemerintah, dilakukan TNI Polri untuk mencegah. Kita kan yang besar kita kecilkan, ya, yang banyak sakit disembuhkan, yang kecil kita hilangkan. Bentuk lumbung pangan juga terbentuk. Kalau semuanya itu sudah bisa dilakukan dengan baik, insya Allah masyarakat betul-betul siap dalam menghadapi itu. Kita mencoba untuk menghindari adanya physical distancing, social distancing itu kita mengembangkan lagi dengan sistem IT yang ada ini, sehingga betul-betul memberikan layanan yang lebih modern tetapi minim dari resiko ketertularan, atau kita paling tidak bisa memotong mata rantai penularan virus corona 19 di kita. Kuncinya bagaimana? Masyarakat disiplin dalam menjalankan himbauan pemerintah yang tadi sudah saya singgung, membiasakan pola hidup bersih, kemudian menjaga kesehatan, kemudian kita selalu pakai masker, dan yang ketiga tidak keluar rumah kalau tidak ada kepentingan. Kalaupun toh ada kepentingan, tetap membiasakan diri pakai masker.